sampai sekarang dipertanyakan banyak orang, nyesel apa enggak? Ya betul, banyak yang mempertanyakan gitu, bilang, Pang, lo nyesel nggak telah menjadi bagian dari pemenangan Pak Prabowo? Aku bilang, kecerdasan itu nggak lahir dari sekolah. Ngomong gitu kan, bukan karena dari sekolah. Salah apa nggak? Menurut saya nggak salah. Iya, trust yang Kalau dicari. politikus, trust nggak ada masalah. Kalau misalnya dipikir, gue pakai serangan fajar, selesai. Kalau gitu kita bicara KDM sebentar lagi. Nah, ya, Pak Jokowi dilipat, ya. ya kan, kalau dia ikat kepala putih. Walaupun berpotensi nggak bagus juga. Selamat datang di Cafe Berisi Gus Ipang. Waduh, terima kasih Prof. Lama nggak ketemu kita. Waduh, kita entah ya. Tapi berapa karyanya purnama. kelihatan. Aduh, siap, Karyanya terima kasih. kelihatan. Ampun, siap Dari salah. gemoy Aduh. sampai sekarang dipertanyakan banyak orang, nyesel apa enggak? Itu pertanyaan orang, loh. Iya, ya, iya, kan? iya. Pertanyaan orang, banyak muncul ya. Iya kan? Banyak. Jadi satu masih sebagai wakil pengasuh di pesantren Pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng. Nah, Kemudian itu core. Itu core. Core. Akarnya di situ. Akarnya di situ. Nggak Akarnya bisa di lari. sana. Jadi Ya. sarungan Sarungan. ya. Tapi kalau siang jasan. Jasan dan Di- Jaksel. Jaksel. Iya. Jaksel perusahaan agensi. Ketika agensi yang lain semuanya lagi dying, Ya. justru bertahan dan sekarang menjadi komisaris juga Di Telkomsel. di Telkomsel. Oke, kita ngomong dulu soal Oke. dia. Keadaan sekarang. Kenapa sih orang banyak mempertanyakan? Kan di mana-mana muncul pertanyaan itu. Nyesel apa enggak? Kan sebetulnya kan melakukan sesuatu adalah hal yang biasa. Ya. Tapi mungkin karena sekarang banyak orang mempertanyakan komunikasi politik dari banyak tokoh publik ini mengkhawatirkan. Ya. Mengkhawatirkan kan? Ya. Ngomong sembarangan, pecat sembarangan, Ya. ngancam sembarangan, Ya. dan seterusnya. Ya. Kenapa muncul pertanyaan itu di masyarakat? Baru mulai langsung sprint. Jadi, ya betul. Banyak yang mempertanyakan gitu, bilang, Pang, lo nyesel nggak telah menjadi bagian dari pemenangan Pak Prabowo? Aku bilang, enggak. Kenapa? Karena setiap presiden atau setiap presiden lah, calon presiden itu pasti datang dengan sebuah cita-cita mulia, pasti siapapun, ya kan. Nah, cuman permasalahannya adalah cita-cita mulia itu kan tidak bisa, kalau bahasa Jawanya adalah nggak bisa saknya, nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa mendadak. Semua butuh proses, Iya. ya kan. Nah, permasalahannya apa yang ada di ide besar sama implementasi kan belum tentu berjalan seiringan kan. Prof pasti lebih paham masalah manajemen seperti itu. Jadi Proses butuh waktu, eksekusi bisa segala macam orang nih. ya, jadi akan berhubungan sama itu. Nah, kemudian diperparah lagi dengan beberapa hal, termasuk komunikasi. Bukan cuma terkait Pak Prabowo, enggak. Terkait banyak hal pejabat publik. Korporasi juga sama sebenarnya. Komunikasi publik itu sekarang udah nggak main-main sih, Prof. Dan banyak sekali CEO yang nggak berani tampil. Oh iya, takut. Ya, kita kalau bilang, lu perlu personal branding. Enggak deh, gue di belakang aja. Lebih baik orang nggak kenal gue. Iya. Berasa nggak kayak begitu sekarang? Berasa. Karena saya 2 tahun terakhir ini saya ngurusin banyak krisis. Buat korporasi, buat pemerintahan, buat institusi negara, yang beda-beda gitu. Yang memang krisis itu ada yang karena kesalahan mereka, ada yang juga bukan. Mayoritas yang mana? Mayoritas kesalahan mereka tapi bukan orang tersebut. Satu contoh, Pertamina misalnya. Kan bukan kesalahannya Pak Simon. Bukan dong, bukan. Dia pendatang baru. Dia pendatang baru, tapi kan dia kena getahnya. Nah itu kan juga hal yang sama gitu. Nah bagaimana bisa keluar dari situ? Nah menariknya lagi, manakala ada sebuah krisis, kalau dulu kan kita nggak bisa nebak nih siapa yang kira-kira nih rame gara-gara apa. Kalau sekarang kan ketahuan. Kami kan basisnya data semua. Iya. Dari data kita tahu siapa yang jahil. Iya, bisa kelihatan tuh. Bisa, benar. Berapa robot, berapa Ya, organik. dan klaster. Cluster. Social networknya kelihatan. Sahabat saya pernah kena krisis masalah ini, Gus Miftah. Oh, ST. oke. Oh, ini sahabat ini. Sahabat saya orangnya unik-unik semua. Dan tercipta krisis Tercipta mereka. krisis semua. Because that's where the money is. Tapi kalau itu kesalahan dia dong. Kelalaian dia dong sebetulnya. Kesalahan dia, sebenarnya bukan kelalaian, itu gaya dia. Gini, kalau ngelihat omongan-omongan dia yang lebih ekstrim dari itu banyak. Karena gue sering sama dia ada di
ada di panggung-panggung yang seperti itu. Tapi setelah menjadi tokoh publik, labelnya ulama, Ya. tentu kan harus menjaga lisannya juga kan. Ya. Harusnya kan mereka beradaptasi juga. Gini, yang uniknya adalah kalau di pengajian, dia terlalu sopan, Nggak didengar. bukan, diprotes. Apa Gus, dia? lah saya kan dengar di situ. Ini, Gus, ini cangkemmu ada Gus, hubungannya kurang. dengan wilayah atau Wilayah, di mana-mana? Jawa Ada Timur hubungan- biasanya. Oh, oke, Jawa Timur. Pokoknya Jawa. Jadi yang namanya Gus Miftah itu, kalau saya kan keliling kan banyak ya, nggak mungkin di bawah 10.000 deh Iya, iya. yang datang. Nggak bukan pengerahan. Dan ini modal buat mempengaruhi politik di daerah juga dong gitu kan? Iya. Buat dorong bupati, dorong wali kota, bisa Enggak dong mereka. Hah? Bisa, tapi saya tidak melihat ke arah situ. Ya. Tapi terlepas itu kadang-kadang gini, Prof. Ya. Panggung yang ada di bawah, Ya. kadang-kadang dinaikkan ke etalase. Sosial media. Iya, ini yang nggak nyambung. Konteksnya nggak keluar, jadi nggak nyambung. Jadi nggak Di relate. bawah di sini orang ketawa, tepuk tangan. Di luar nggak? Di luar masalah Ya. besar. Masalah besar. Sesimpel gini deh, Pak Prabowo ngomong tentang Bahlil. Pada waktu itu Pak Bahlil yang luncuran buku deh. Oh, pendidikannya. Ya, kan dibilang kecerdasan itu nggak lahir dari sekolah. Ngomong gitu kan, bukan karena dari sekolah. Salah apa nggak? Menurut saya nggak salah. Karena yang dari sekolah itu murni biasanya kepintaran. Kecerdasan itu lahir dari lingkungan. Karena dia berinteraksi dengan orang ABCD. Cuman kan Pak Prabowo nggak jelasin duduk Iya. perkaranya itu. Iya. Tiba-tiba ngomong dipotong pula. Ya selesai Debatable barang lah. itu. Iya kan? Jadi ya hal-hal seperti itu. Kadang-kadang memang konteksnya tidak nyambung. Ya udah. Apalagi masyarakat juga sekarang ini lebih suka, saya nyebutnya, kita nggak cukup belajar tentang public speaking, tapi juga public framing. Oke, apa bedanya? Bedanya public speaking itu kemampuan kita, murni kita, untuk membuat orang convince lah Ya. dengan apa yang mau kita sampaikan. Ya. Itu kan Dan prinsip bisa dasar, dipersiapkan. ya, itu kan prinsip dasar komunikasi. Maksud kita dari manusia A ke manusia B. Public speakingnya kita atur. Ada namanya public framing. Nah, ini mencakup beda bidang. Karena habit kita, karena karakter masyarakat kita sekarang sudah bergeser. Mereka lebih suka menonton sesuatu yang durasinya pendek-pendek. Surveinya, Gen Z itu maksimum 8 detik untuk nonton sesuatu, untuk menyimpulkan sesuatu. Milenial 13 detik. Iya, iya. Kan cilaka kita. Dan sudah gitu orang doom scrolling ya. Oh, iya. Scroll. Hanya berapa detik tuh? Nggak sampai 8 detik juga. Iya. Scroll. Karena terlalu banyak. Jadi formulanya 181. 1 detik ngelihat judul, Iya. yang mana clickbait, Iya. 8 detik nonton, Iya. 1 detik nyimpulin, selesai. Nggak baca caption. Rusak. Rusak negara. Jadi ya, jadi apa Dan kadang-kadang? kata siapa itu ya? Dia mengatakan ini namanya affective public. Yes. Publik ini benar-benar semuanya menggunakan afeksinya ketimbang kognisinya dalam menafsirkan segala sesuatu. Iya. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena ada perubahan dalam proses di media dulu dan sekarang. Paling gampang misalnya nomor 1, kalau media dulu adalah one to many. Ya, one to many. Ya, Ya. satu ke banyak orang. Itu mass media ya. Mass media. Ya, TV kita TV Yes. RI misalnya Yes. atau MNC begitu ya, Z begitu. Ya. Oke. Sekarang many to many. Semua orang bisa Semua orang berkomunikasi. homeless pula lagi. Ngomong ABC udah selesai barang itu. Ya kan? Yang kedua adalah broadcasting. Dulu kan sistemnya broadcasting. Ya. Ya kan? Sekarang kan enggak. Sekarang kan semuanya Komunitas ke komunitas. komunitas-komunitas dan semua itu terlinkage satu sama lain, terhubung satu sama lain. terhubung satu sama lain. Iya kan? Menjadi non-linear. Menjadi Wow, non-linear. bahasa kerennya non-linear. Iya, betul. Ya, berputar-putar. Betul. Berputar. Kalau Iya. grafik linear kan garis lurus. Iya. Kalau non-linear kan begitu-begitu dia. Jadi Iya. butterfly curve kan? Betul. Ya. Betul. Nah, kalau dulu tuh media menentukan sekali. Ya. Sekarang enggak. Algoritma yang menentukan. Algoritma. Yang menentukan. Algoritma itu di dalamnya ada echo chamber. Misalnya gini, saya suka nonton konten tentang bercocok tanam. Ya. Begitu nonton, lebih dari 10 menit, 15 detik, selesai itu. Next-nya cocok tanam lagi, cocok Oh tanam iya, lagi. iya. Karena kita buka itu. Karena kita buka algoritma itu. kenal kita. Betul. Itu kan karena itu, ya kan? Nah, berikutnya adalah dulu institutional centered. Ya. Lembaga banget. Saya atas nama pemerintah, ya kan? Resmi. Resmi. Institusi yang resmi Iya, bicara. iya. Institutional center. Sekarang public center. Udah nggak bisa tuh ngomong tentang puja-puji, Trust berarti bergeser. bergeser. Dari mana ke mana bergeser trust itu? Kan ada dibedain. Kadang-kadang
pejabat ini juga suka bingung menentukan gini. Mereka menyamakan antara dia influencer misalnya, politikus sama pejabat nih, pejabat publik. Ini berbeda tiga-tiganya. Influencer, mereka cuma ngobrol awareness, ujungnya duit, engagement tinggi, riding wave-nya terus. Kalau nggak narasumber yang kontroversial nggak ditayangkan. Nggak bakal ditayangin. Bikin orang marah seneng tuh, karena yang nonton banyak. Politikus lain lagi, karena mereka awareness tapi ujung-ujungnya apa yang dicari sama mereka? Votes kan, apapun caranya gitu. Tapi pejabat publik kan udah nggak bisa. Trust yang dicari. Trust yang kalau dicari. Politikus, trust nggak ada masalah. Kalau misalnya dipikir, gue pakai serangan fajar selesai. Tapi pejabat kan nggak bisa pakai serangan fajar. Bahaya bagi dia. Bahaya bagi dia. Apalagi kalau ketahuan. Sekarang zamannya keterbukaan, mudah dilacak. Nah, yang paling penting adalah ini perbedaannya. Kalau dulu tuh sesuatu yang well engineered, itu dianggap keren. Sekarang otentis. Jadi authenticity itu menjadi sesuatu yang dipuja sekarang. Kalau gitu kita bicara KDM sebentar lagi. Kita bicara KDM dan ini klien Kalimantan Timur. Cocok. Habis ini kita bicara. Tapi kita ngopi dulu karena kopinya di sini enak. Top. Oke. Nah, kita kopi Breezy yang apa? Black coffee atau Black coffee gulanya sedikit. Nah, gula sedikit. Saya black coffee tanpa gula, ya. Karena ini kan sudah terlalu manis. Ini ada stevia. Stevia. Ini zero kalori. Gula. Oh iya udah. Zero kalori. Pakai ini aja ya. Oke, Gus. KDM. Ya. Apa yang menarik dari KDM? Bagaimana KDM sekarang menjadi popularitasnya tertinggi di Indonesia, bahkan sudah nyenggol Prabowo. Ini kan, wah, kalau saya jadi orang Prabowo, saya bilang, waduh. Udah nyusul. Waduh, ini bahaya. Gimana tuh? Jadi saya kenal KDM sudah relatif lama ya sebenarnya, dari zaman di Golkar gitu. KDM itu kan mulai dari wakil bupati ya. Jadi memang beliau sudah melek sama media. Ya, betul. Kemana-mana udah. Dengan pakai ikat kepala putih, bikin patung. Dia tahu trademark. Ya kan? Jadi ya Pak Jokowi dilipet. Ya kan? Kalau dia ikat kepala putih. Jadi KDM ini nomor satunya adalah dia melek media. Jadi dia tahu kapan dia mesti ngomong dan apa yang mau dia omongin. Bukan masalah keilmuan, tapi masalah jam terbang. Dia punya data. Pada waktu gua ngomong ini view-nya tinggi. View-nya tinggi. Iya dong. Kan dari YouTube kan kita bisa tahu di bagian mana kita bisa analisa. Jadi KDM itu kalau posting TikTok, dia sendiri yang posting. Walaupun dia punya tim. Ya. KDM itu punya tim ya kayak begini, dengan kamera yang proper, Sony yang lumayan besar gini, dia ada 3 atau 4 tim seperti ini. Jadi dan kanalnya sekarang udah banyak. Dia punya banyak kanal. Betul. Nah, jadi itu kelebihan KDM karena dia tahu bagaimana perasaan publik. Ya kan? Karena dekat ya. Iya, bukan cuman karena interaksi fisik loh, tapi interaksi digital juga. Nah, dari situ dia tahu, kalau kayak gini gue akan copy paste deh dengan tipe yang lain. Akan mudah kan buat dia. Nah, makanya polanya gampang KDM itu. Selalu misalnya, cuma ada 2 pola. Pertama, dia datang memecahkan masalah. Ya kan? Spontan, kasih solusi begini. Yang kedua adalah dia nunjukin hasil. Ya kan? Baru kemudian, ini dari saya, dari KDM. Nah, tapi itu semua kemasannya, pendekatan dia adalah emosional. Semua tuh basisnya harus emosional. Nah, Adi Praitno, pengamat politik, mengatakan zaman sekarang itu prestasi dari kepala daerah dengan mudah bisa dibaca benar apa enggaknya. Dan bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya, per hari ini tidak bisa diukur misalnya. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Itu kan dari sisi emosionalnya. Iya. Sementara kalau kita lihat angka kemiskinan nggak turun, ini tetap tinggi. Itu kan secara rasional kan sebenarnya berbahaya. Pemimpin yang tidak bisa memecahkan masalah sebetulnya secara rasional tidak ditemukan, tidak punya keahlian di situ. Pertanyaannya seberapa banyak sih publik yang ya, banyak memang. Publik akan lebih ngeliat kepada media sosial. Even hari ini orang yang kritis, yang semakin cerdas masyarakat. Anak-anak sekolah sekarang sudah pakai AI? Menurut saya enggak. Karena gini, pada dasarnya orang itu sukanya yang simpel-simpel aja, apalagi masyarakat kita juga
literasinya rendah, IQ-nya Prof juga lebih paham gitu, nggak mau mikir yang berat-berat. Jadi manakala ada sesuatu yang terlalu berat dan jelimet, susah. Makanya komunikasi zaman sekarang itu terbentuk oleh yang namanya komunikasi micro stories. Penggalan cerita Seperti CEO yang menyamar itu, CEO yang menyamar itu, Dracin itu ya, kan banyak kan? ya. Lalu kalau lu tergoda, lu bisa bayar masuk yang lebih panjang. Stories tentang pemilik Bluebird yang jadi supir taksi. Iya kan? Storiesnya gitu. Jadi sekarang orang tuh percaya sama cerita. Apalagi kalau dikasih musik, dikasih ada drama Bapak Aing dan sebagainya begitu. Memang beberapa kali Kak Adem kan datang puncak nangis gitu kan. Ya mungkin bagian dari spontanitas emosional kita nggak tahu. Menurut saya sih ya bisa aja spontanitas. Tapi kan bahwa gayanya itu otentik, itu nomor satu. Beliau tidak pakai gaya pattern yang lama. Nah, ini berbeda sama, ini setiap generasi punya gaya beda-beda. Punya gaya yang lain. Paling gampang, even generasi yang sama antara Pak SBY sama Pak Prabowo beda. Oh beda tuh. Militer, sama-sama militer, yang satu lembut, terstruktur, ya kan? Yang satu akademik, gaspol, ya kan? Leadershipnya direktif banget. Pokoknya lo begini, gini. Paling ngomongnya keras gitu. Beda sekali sama Pak Jokowi lagi. Masih nggak sih seperti Gemo yang dibangun dulu, The Lovely Grandpa itu? Masih nggak sehari ini? Atau mulai bergeser? Jadi gini, pada dasarnya dalam memenangkan atau dalam menjuarai sebuah kompetisi, itu kan sebenarnya nomor satu. Terima kasih Bro. Ya, nggak usah banyak-banyak. 3 tetes cukup. Sudah 2 tetes juga cukup. Ya, terus? Kopi apa yang bikin nyolot? Kopi apa yang bikin nyolot? Kopi. Kau pikir aku siapa? Ya. Ini cara baru ini. Ya, cara baru. Ya, bikin nyolot. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Jadi sebenarnya semua itu kembali kepada tujuan. Ya. Kita mau ngapain dulu? Gua mau menangkan sebuah pertandingan. Ya. Oke, itu satu. Baru kemudian kita pakai cara. Kalau di saya di komunikasi berikutnya adalah positioning. Jadi brand positioning lu maunya kemana? Apa yang nyantol dan diingat orang? Iya. Ya. Publik pengennya ngelihat lu gimana sih gitu. Pak Prabowo itu 3 kali sebagai militer keras macam-macam itu nggak menang. Macan Asia nggak pernah menang di situ. Strongman nggak menang. Data yang kami dapat adalah publik tuh maunya yang tipe ya merakyat, terus apa adanya, emosional, gendong caring, kucing, ya gitu-gitu. Ya. Nah, di satu sisi kita udah ngebaca bahwa milenial sama Gen Z itu memang suka sesuatu yang otentik. Nah, kita lihat dari situ, satu hal kalau dilihat dari Pak Prabowo itu memang orangnya, ya maaf Pak Prabowo, tapi yang satu, Pak Prabowo itu kan tampangnya Arnold gitu ya, Rambo gitu ya. Tapi sebenarnya perasaannya Rinto. Asal kita tahu aja, selahnya di mana. Gampang tersentuh. Ada ini sedikit, wah ini begini, ini sedikit, oh kita tolong ini, semua serba gratis. Spontan. Cenderung ultra sosialis kali ya. Jadi maunya semua serba gratis. Cuma permasalahannya kan fiskalnya dari mana Pak? Ya kan? Itu rasional. Nah itu emosionalnya ke arah situ. Nah dari situlah kita melihat bahwa Pak Prabowo ini memang sebenarnya punya sisi emosional yang luar biasa kuat. Nah itu yang mau coba kita angkat. Jadi itu yang namanya perception engineer itu di situ yang di engineer. Perception engineering itu brain hacking. Brain hacking. Iya. Jadi kita mulai dari apa? Paling gampang apa? Kalau kita pasang fotonya Pak Prabowo, udah pasti fotonya kan maco gitu kan. Kita pikir nggak mungkin. Harus dipoles. Pakai AI ini. Saya nggak bilang poles. Kita harus nge-shift public perception dari yang tadinya militaristik ke sesuatu yang lebih lovable, humanis. Nah, paling gampang itu adalah kartun. Dan AI baru mulai. Pada waktu itu. Iya kan? Dan Anda berhasil memasukkan itu. Nah, kita pakai itu aja. Kita tes dulu, kita research dulu. Ternyata di seluruh kota besar, terutama Jakarta, 100% cenderung suka itu. Ini kan kalau milih pemimpin itu, pemimpin kan berpikir apa yang mau dicapai. Mau dicapai pada saat dalam pertempuran ya menang. Tapi kalau dalam peperangan, kita bicara bukan soal menang kalah. Kita bicara tentang tujuan memakmurkan bangsa.
Justru- bagaimana kita mencapai itu Ya. semua. Jadi harus ada rasionalitas Ya. yang kemudian dibangun seperti tadi itu masalah anggarannya dari mana, Betul. pajaknya Nah, cukup apa enggak. Itu problem yang menurut saya cukup signifikan. Artinya gini, kita mau melakukan banyak hal, tapi kita juga tersandera oleh banyak hal. Ya, Iya kan? Ya. Jadi karena Pak Prabowo maunya semua begini, di saat yang bersamaan. ya, Ini kan perbedaan antara kita sebagai pengusaha sama beliau mungkin. Beliau maunya sesuatu yang monumental. Ya. Wah, gua mau gede. ya. Kita Pemimpin kan- biasanya begitu. Kita kan Oke. enggak. Kita piloting yuk. Ya. Abis itu scaling up. Ya. Kita belajar from Ya, the mistakes. ya, Iya kan? scaling up, Gradual. supaya tingkat kesalahannya tidak besar. Exactly. Ya, kayak MBG. Nah, ini kan itu mulai kan dulu fatal. ini mau sekaligus, KDMP mau sekaligus, Iya. sehingga Nah. resikonya besar sekali memang. Ya. Betul. Nah, diperparah lagi, sorry to say, banyak rampoknya di situ. Ya. Itu Iya yang kan? membuat Kan jadi masyarakat akhirnya udah sakit hati gede. di situ. Iya, Ya. betul. Akhirnya sekarang Korupsinya. dipegang sama Mas Daryono, mulai lagi dari Ya, bawah. mulai dari dikecilin. nol lagi. Ya kenapa nggak mulai dari kecil aja sih dulu gitu loh. Menurut saya poinnya, karena waktu awal kami bikin program tersebut sama Kemenko Ekon itu memang mulainya nggak gede, Prof. Dari daerah 3T, ya kan? Karena kita tahu ada experience curve ya, Betul. learning curve. Tingkat kesalahan di tahap awal pasti besar. Jadi diisolasi dulu, Benar. begitu ini baru di scaling up. Ya, Ya, jadi itu menarik ya. risk mitigationnya kita udah bisa bikin secara gradual. Artinya bisa kita tangani, kita Iya, bisa iya, mitigasi. iya. Jadi kerugiannya apa dari kejadian tadi? Trust issue. Trust issue, ya. Satu hal di Trust, confidence turun. confidence turun. Nah, itu dari MBG misalnya. KDMP sama aja. Dari awal definisinya KDMP si A bilang begini, Ya. Menteri B bilang begini. Jadi kasus di beberapa pelajaran klien kemarin. Jadi pertama kita ngelihat netizen dulu deh. Ya, Netizen itu terbagi dua, antara netizen murni organik atau netizen yang pansos. Jadi begitu ada kejadian, wah, numpang, engagement kan, naik kan. kita lagi banyak diomongin orang, dia nyerang kita Iya. supaya kelihatan bagus dia. Ya, Nah, itu satu, netizen itu kebagi dua. Yang kedua adalah lawan politik, lawan politik. pasti main di situ. Yang ketiga lawan bisnis. Tapi mengerti nggak orang-orang itu ada berbeda nih, orang yang pansos lawan politik sama orang yang kritis biasa begitu. Kan harusnya bisa membedakan kan? Nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan ya. Data bisa. Karena begitu data kita buka, saya kan bisa ngelihat Oh, iya, iya. klaster Ya. masing-masing kemana aja afiliasinya. Ya, ini menggerakkan atau tidak, dia main brand sendiri atau main rame-rame, Iya. bagian Dan dari dia biasanya mainnya sama siapa aja. Kan polanya kan akan big data bisa kita lihat. Bisa big kelihatan data. dari Kalau dulu data monitoring cuman clipping sendiri-sendiri, sekarang semua berbicara tuh satu sama lain. Betul. Dan kami beruntung karena kita punya kemampuan, kita punya software yang bisa deep dive semua platform media sosial. Oke. Kemudian muncul beberapa ekses Ya, kejadian. Dan bahkan pengikut-pengikut atau buzzer nih juga kadang-kadang suka nggak tahu diri menurut saya. Ada akademisi memberikan komentar, langsung dihajar tuh, dan hajarnya menurut saya, waduh, Keterlaluan. kalau kita baca big datanya tuh kita, wah ini mah buzzer. Iyalah. Langsung kelihatan itu. Menyerangnya juga, waduh. Ya. Dan itu kata-katanya terhadap Kasar. perempuan kasar itu. Kasar. Dan akhirnya kan kita bilang, ini kok beliau ini punya, tokoh ini kok punya buzzer yang kayak begini. Nah. Kita kan juga baca big data, Gus. Kita bisa lihat begitu. Pasti. Jadi kalau menurut saya sekarang, saya khawatir sama negara ini adalah bagaimana bernegara dengan baik dan bijak ya. Itu nggak gampang. Jadi sekarang banyak influencer Ya. yang Tuhannya ya duit. Siapa yang mau bayar gede, dia akan ngomong. Nah, influencer sendiri kan dia pengen menjadi populer berdasarkan engagement. View-nya berapa? Yang share berapa? Nah, dia nyari ciri khas. Ciri khas menurut mereka paling gampang, semakin gua ekstrim ngomongnya, semakin gua tinggi. Kalau engagement gua tinggi, rate gua naik. Kan sedih negara kita. Itu malah merusak brand dari orang yang dia dukung sebetulnya. Iya. Iya kan? Bisa Iya. begitu kan? Iya, ya karena mungkin karena dunia saya udah tahu. Jadi kalau misalnya dia lagi ngomong begitu tentang begini, oh ternyata ini lagi di hire sama si A. Udah ketahuan lah, kan kita udah Polanya tahu, udah polanya baca. udah kebaca. Kurang persuasif. ya gitulah. Framing, Iya. framing, bukan Iya. persuasion. Iya. Nah jadi Iya. yang satu hal itu influencer. Yang kedua adalah yang dulu nggak ada juga namanya comments engineering. Apa itu? Ya buzzer komen, Oh, oke. Iya Memberi kan? komen-komen itu. memberi komen. Ada buzzer beneran, ada bot. Ya.
Ya kalau bot ketahuan lah, followingnya, postingannya 0 itu udah pasti bot lah. Tapi kan juga ada beberapa yang enggak gitu loh. Artinya genuine. Saya sendiri juga pakai, karena comments engineering itu nggak serta-merta negatif. Karena gini, kalau kita tidak komen sesuatu yang positif di awal, kecenderungan negatifnya gede. Gravitasi. Oh iya. Begitu ada yang nyerang seperti ini, dia nge-framing, ke bawah semua. Ke bawah semua. Budaya commenting itu, memberikan komen dan baca komentar, itu tidak pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Itu sesuatu yang baru, Prof. Iya, sekarang orang baca ya komentar ya. Iya. Pengen tahu tanggapan orang bagaimana. Padahal itu bisa di-engineer ya. Bisa di-engineer. Jadi kalau makanya kami itu dalam menentukan persepsi itu, sentimen itu kami 90% itu datangnya dari komentar. Tapi kita cleansing ya. Mana yang bot, mana yang enggak. Jadi kita udah bersihin. Bisa dibersihin. Bisa. Jadi dari situ, tonalitinya udah ke sini, sentimennya ke sini. Apa yang bisa kita nasihati kepada para pengikut dari tokoh-tokoh ini? Yang tokohnya udah bagus, tapi pengikutnya sembarangan melakukan hal seperti itu. Pengikut tuh maksudnya pengikut media? Para buzzer. Buzzernya. Para yang berperilaku serampangan. Saya baca komentar, ini sih udah serampangan. Lama-lama kan kita bilang, gue sih kalau kayak begini gue nggak jadi nih. Tadinya kita udah simpati dengan tokoh itu, kalau saya baca begini, enggak deh. Kecil kemungkinannya, karena ada juga yang namanya kontra intelijen. Saya kerja untuk buzzer A, bukan untuk Prof. Ya kan? Tapi saya ngebela Prof dengan berlebihan. Jadi itu sengaja dilakukan. Sengaja dilakukan. Untuk memancing kemarahan. Untuk memancing kemarahan dengan menjelek-jelekan lawan. Ini ada satu cerita real di Jakarta Pilkada DKI. Ada 2 calon, si A sama si B nih, ya kan? Nah, si konsultannya si B nih datang ke tempat A, ngaku bahwa dia adalah tim sesnya si A. Ya kan? Janjiin nih, gua akan bikin acara begini, bagi beras sembako segala macam. Padahal nggak ada. Begitu hari H, ditagih, datang bareng itu, ditagih. Dan akhirnya negatif buat dia. Ngeri ya, ngeri. Dan itu terjadi di sini juga. Nah itulah kontra intelijen dipakai juga di media sosial. Kalau begitu kita milih orang juga repot dong ke depan. Masyarakat semakin terombang-ambing, artinya mencari pemimpin yang genuine, yang benar-benar semakin rumit kan? Masih ada beberapa tahun kita bisa ngelihat ya siapa ininya kan masih bisa diuji. Ya. Nah ini menarik, milenial sama Gen Z itu beda sama Boomer sama X. Melihat pemimpin. Kalau kita kan dulu kayaknya karismatik, berwibawa, track record. Mereka enggak. Mereka cuma 2 hal. Nomor 1, otentik. Otentik ya. Makanya kemarin Pak Prabowo bisa menang karena otentik. Dianggap sesuatu yang berbeda gitu. Dan orang suka yang gemoy-gemoy gitu ya, suka yang gede-gede. Apa adanya gitu kan. Itu satu, otentik. Yang kedua adalah tidak suka sesuatu yang berbau settingan. Jadi ketika kita kembali ke KDM sama kan nggak settingan. Tapi suatu ketika lagi dia shoot, kameranya juga besar, dibikin itu sengaja apa enggak dibikin begitu? Enggak. Karena memang sengaja dibocorin. Sengaja dibocorin. Artinya disengaja dibocorin. Ada yang bocorin. Kan itu kan ada yang bocorin apa sengaja dibocorin? Bukan sama dia. Pihak lain yang membocorkan. Menurut saya ya. Karena kan tadi saya cerita bahwa akhirnya KDM jadi ketahuan nggak otentik kan? Ya, ada kecenderungan ke situ. Tapi menurut saya kan penjelasannya KDM clear tuh. Apa penjelasan dia? Penjelasan dia ngomong bilang, saya itu memang punya tim media. Sudah sejak lama puluhan tahun karena saya hidup dari media. Keadaannya seperti itu, ya kan? Jadi bukan serta-merta pakai handphone, enggak, karena saya punya channel profesional yang begini gitu penjelasannya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Sekali lagi, KDM itu punya dieharder termasuk paling gede se-Indonesia. Ya, apakah dengan begitu dia lebih mungkin untuk memenangkan Pilpres ke depan kalau dilakukan? Masih jauh. Jadi perbedaan media dulu sama sekarang, reputasi dulu dibangun bertahun-tahun. Sekarang kita bisa mislead overnight. Jadi tergantung lah ininya. Contoh gampang, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, gimana itu? Saya ngebantu Bang Rudi itu dari nol. Dulu kita cuma 25%. Pak Isranur, incumbent, 65%. Waktu cuma 100 hari. Ya alhamdulillah bisa menang. Orang bilang money politik segala, saya bilang enggak. Saya bilang justru crossing itu terjadi sebelum beberapa 2 atau 3 minggu sebelum pencoblosan. Jadi tidak perlu serangan pajar, udah bisa diprediksi. Kalau bagi kami gitu ya. Nah terus udah selesai menang, simple karena gini, orang Indonesia itu nggak mau ribet sekali lagi.
Jadi kita dulu cuma punya satu program yang kita ulang aja terus, Ya. namanya Gratis Pol. Isinya macam-macam, tapi harus punya sesuatu yang unik, yang menjadi diferensiasi clear sama itu. Competitive advantage-nya seperti apa? Pak Prabowo juga sama, segitu banyaknya program, makan siang gratis waktu itu, ya kan? Nah, fokus di situ. Begitu menang, sudah. Jadi kita nggak ikut-ikut. Nah, miseleknya gara-gara mobil 8,5 miliar itu kan. Oh iya. Kalau Overnight. istri gubernur yang berpakaian seperti noni Belanda, Iya, emang tiap apakah harinya itu begitu. diferensiasi? Itu memang keunikannya beliau aja kalau saya bilang. Bu Gubernur itu emang modelnya kayak gitu. Dari dulu begitu. Dari dulu. Tapi Dari dulu. ketika menjadi gubernur kan seharusnya kan kita lihat, wah kita nggak bisa lagi seperti dulu dong, ya kan? Semua orang akan belajar dari kesalahannya, jadi dari pengalamannya. Jadi ya menurut saya sekarang udah jauh lebih tone down. Walaupun ya gimana, ya gue suka begini, suka-suka gue. Ya, mungkin kayak gitu kan. Jadi bisa rusak dalam satu malam hanya karena tadi mobil 8,5 miliar Ya. dan rumah gubernur ya waktu itu juga ya. Renovasi. Renovasi. Nah sekali lagi, karena nggak dijelaskan, kan aku nggak bantuin lagi kan. Oh nggak bantuin lagi setelah itu? Enggak. Jadi rumah itu ada kalau nggak salah 120 komponen di situ. Banyak, termasuk ada auditorium 1.000 seats. Di rumah? Itu bukan rumah, itu kompleks. Rumah gubernur, auditorium, ada guest house di sini. Gede kompoundnya. Jadi bukan cuma, jadi rumah gubernurnya mungkin cuma sepertiga atau seperempatnya Tega juga ya yang membuat program seperti itu, dari sebelumnya. buat planning seperti itu. Ya, dari pemerintahan sebelumnya. Iya, gitu. iya. Jadi memang kalau ada acara-acara, ini kan satu kawasan di Pendopo, Ya, ya. di kompleks gubernur. Ya. Nah, jadi tadi kembali bahwa semua itu akarnya tahu nggak dari mana? Dari empati. Semua di Indonesia, di dunia lah saya bilang, Gagal empati. karena nir empati. Ini empati. Ya, Nah ya. itu begitu kita fail menjalankan itu, begitu kita luput, lagi di gempa NTT ada karnaval misalnya, kan dianggap nir empati. Dan satu yang kalau ditanya sebenarnya salah satu yang bikin kita susah nih adalah betapa cintanya banyak orang terhadap masalah pengadaan. Bukan negara kesatuan Republik Iya, Indonesia, iya. negara pengadaan Republik Indonesia. Iya. Itu menurut gue, aduh, jadi Iya. akhirnya, jadi sekarang yang saya khawatir adalah transfer daerah. Jangankan ngomong pembangunan, Ya. ngomong gaji aja susah. Ya, Makanya banyak yang kemarin tidak Pak- bisa digaji. Pak Purbaya kan udah membuka lagi kan beberapa, karena memang berat. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara Aceh atau Papua, mungkin agak sedikit berbeda, karena kan daerah khusus Ujung-ujung. ya. Iya. Nah, Papua misalnya, nggak serta-merta pemerintah pusat salah. Ini bukan hanya masalah Pak Prabowo, dari zaman Pak Jokowi dan sebelumnya. Kalau kita lihat berapa dana yang sudah dikucurkan untuk Papua, itu gedenya minta ampun. Tapi nyangkut juga di situnya. Duitnya gede. Ini ininya beras tuh airnya nggak netes ke bawah. Nggak netes ke bawah, nggak tumpah ke bawah ya, Nggak tumpah ke nggak bawah. mengalir ke bawah. Nah, jadi memang kompleksitasnya agak berbeda nih kalau terkait Ya, itu. tapi Aceh Gus, juga mungkin sama. Ya, itu kan di dua ujung seperti itu. Iya, iya. Tapi tadi ada tercetus sedikit tuh, yang membuat kita susah. Apa yang dirasakan susah hari ini? Yang membuat kita susah itu adalah gini. Ini kan kita 35 provinsi. Ada 500 berapa kabupaten kota. Mereka kan butuh uang transfer daerah ini. Ya kan? Nah, yang bikin susah itu adalah manakala mereka sendiri untuk makannya aja susah. Gimana mereka mau loyal, mau tegak lurus? Itu kan fundamentalnya dulu, ya kan? Nah, tapi di satu sisi duitnya itu dianggap mereka mungkin, duitnya nyangkut di atas semua. Ya. Ya. Ngelihat kelakuannya MBG kayak begitu. Karena kan duit terbesar adanya Ya. di BGN. Ya. Iya kan? Ini semua kan menarik nih, Gus. Gus, Anda kan menjadi orang yang sekarang perception engineer, Iya. ya. Anda menyebutnya perception engineer dan sedang membuat disertasi. Sedang buat disertasi. Tesisnya itu. Tapi Anda tidak sekolah awalnya di bidang komunikasi biasa. Anda komunikasi apa? Visual. Visual. Oh, visual. Desain grafis. Oh, desain grafis. Iya. Itu satu yang menguntungkan dong dalam situasi sekarang. Kan masyarakat sekarang kan melihatnya kan dari seperti itu kan. Ya, ya. Bukan Jadi, kata-kata yang umum, tapi bagaimana itu semua bisa diterjemahkan. betul. Jadi gini, saya kebalikan dari profesor mungkin. Kalau Prof belajarnya kan dari kampus, Ya. terus di
implementasikan Punya di teori, punya konsep, punya frame. Udah diturunkan. Framework, ya. Kalau saya enggak, saya belajar dari lapangan Ya. untuk kemudian saya rangkum. Nah, sekarang kita lagi bikin S3 saya, teorinya adalah tentang processment engineering. Kalau dalam riset namanya grounded research. Grounded research. Ya, dari bawah itu disusun ke atas. Iya. Itu nggak gampang loh. Enggak, karena ya tapi kan karena pola itu sudah 30 tahun ya. Oh ya, karena memang melakukan sendiri. Melakukan Melakukan sendiri. sendiri secara awal, dari awal Iya. begitu ya. Iya, dan datanya kan ada. Dari data klien ketahuan, oh ini kalau begini dia bisa begini. Dan nah yang menarik adalah ini semua berubah setiap 1 tahun lah. Terakhir apa yang kami lakukan 2023-24 itu berbeda sama yang sekarang. Makin cepat ya. Wah, Makin cepat berubahnya. apalagi dengan hadirnya AI. Apa bedanya, Gus? Jadi gini, dulu kan top down. Yes. TV ada, radio, Ya. internet udah Ya. bawah, semua nerima aja. Pak SBY ngomong apa, iklan taruh di TV, selesai barang itu. Masuk kemudian internet, masuk media sosial. Udahlah, mulai ada conversation, mulai ada engagement, orang ngobrol. Sekarang itu ada, tapi ada bungkusannya yang namanya AI tadi. Nah, AI pun sekarang sudah bisa discovery ya. Udah bisa Bukan cuma semuanya. search engine aja, tapi Betul. sudah bisa menjadi membuatkan kita. ya ada deepfake itu kan begitu ada tuh kayaknya kita wah. Ya, ya, ya. Ada suaranya Pak Harto 2 tahun Oh yang iya, lalu kan iya, kayaknya iya. kita wah. Bisa dirubah mulutnya ngikut lagi Iya, seperti oh itu. kayaknya kita amazed kan. Sekarang umur 60 tahun teman saya bisa bikin begitu dengan gampang. 1 jam. Nah, ada lagi yang namanya algoritma tadi. Influencer menjadi lebih segmented. Ya. Nggak bisa. Kalau dulu apa mega influencer, Atta Halilintar, Arif Muhammad. Sekarang nggak bisa. Food Sekarang blogger sendiri. exactly. Travel Travel sendiri, sepatu sendiri. ya kan? Fashion sendiri beda. Antara fashion sama sepatu aja beda. Sneaker sendiri beda. Itu disitulah hidup yang namanya nano influencer, micro influencer, yang followernya cuma 1.000 sampai 10.000. Human disruption. Iya, itu disrupsinya luar biasa sih. Human disruption. Betul, ya. betul. Manusia dengan AI. Ya, betul. Nah itu akan berpengaruh banyak. Jadi manakala orang bilang Indonesia emas 2045, sorry itu saya bullshit. Bukan gagasannya bullshit, tapi bagaimana lu bisa membuat sesuatu pemikiran 2045, which is 19 tahun lagi dari sekarang kan. Yang 1 tahun aja kita nggak bisa. Dan anak muda tinggal mudah nyeletuk kalau dia nggak make sense bagi mereka, bilang boomers katanya begitu. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya. Betul nggak, Prof? 2045 kita mau ngapain? Ya Allah, jauh banget. Jauh banget. 1 tahun lagi aja kita nggak tahu. Disorder. Ah, itu dia. Nah, belum lagi di 19 tahun ke depan, ini kan penguasanya adalah Gen Alpha. Gen Alpha, adiknya Gen Z. Adanya Gen Z. Habis itu adalah Gen Beta lagi ke depannya. Jangankan sama boomers, sama Gen Z, sama milenial aja mereka nggak nyambung. Iya kan? Gimana kita menjaga relevansi ini? Nah, itu menurut saya pentingnya adalah membangun relevansi sebenarnya zaman sekarang ini. Gimana caranya? Jadi kalau saya tuh relevansi ini kuat di NU nih, karena kita background saya juga NU. Ya. Jadi salah satu hal tentang NU adalah kehilangan relevansinya terhadap pengikut muda. Ini self-kritik ya? Oh iya, Self-kritik. menurut saya. Iya, Hilangnya relevansi terhadap kaum muda. terhadap kaum muda. Aha. Karena mereka tidak membangun. Kalah sama yang non-NU. Milenial, yang muda-muda ini suka sesuatu yang tadi yang saya bilang, Yeah. mereka nggak suka yang staging, Yeah. yang stage. Ya, Mereka suka apa adanya, apa adanya, jujur, genuine. Manakala NU-nya sibuk ngurusin tambang, mereka akan pergi dengan Muhammadiyah yang benar-benar produktif membangun sesuatu real. Anggap kan? Nangkap. Ya, Nah, ya. itu menurut saya yang relevansi itu yang harus kita Dan mereka suka dengan bahasa baru ya. bahasa baru. Bahasa baru. Jadi ngomongnya jangan ngomong termos, ngomongnya tumbler. Tumblr, ya. Jadi Pre-love, Iya, thrifting, iya, gitu iya, ya. iya. Bahasa Iya, baru. iya. Agak Inggris-Inggris sedikit gitu ya. Prof kan juga orang have kan? Nyolot. Iya. Jadi, nah relevansi itu menurut saya penting. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana kita membangun relevansi untuk masyarakat. Nah tadi kembali kepada public speaking, para pejabat, masalahnya adalah adanya gap antara generasi, generation gap antara X atau boomer ya, mereka kebanyakan X dan boomer kan. Dan dia nggak paham terhadap generasi baru ini. Ya.
kompetensinya udah nggak memadai, nggak paham komunikasi juga. Dikasih tahu nggak mau. Kasih tahu nggak mau. Iya. Orang-orang yang ada, yang anak muda malah dipecat-pecatin, diganti-gantiin. Iya. Big eye. Big eye. Saya akan begini. Saya begini. Saya akan membuat begini. Ya, dulu saya begini. Sekarang tuh komunikasi subjeknya berubah, Prof. Kalau dulu subjek itu adalah saya, kan? Iya. Saya sebagai subjek, lu sebagai penerimanya. Kan? Sekarang nggak bisa. Sekarang manfaatnya yang di depan. Manfaat, jadi gini. Give first. Iya, exactly. Ya, give first. Ya, Oke. beneficiaries yang di depan. Kopinya enak. Ada kopi enak di rumah perubahan yang disuguhi oleh Prof. Reynald. Wah, lengkap itu. Komplit. Promnya lengkap itu. Prom lengkap. Bukan search engine lagi, itu prom Ada itu. prom. Kalau dulu nggak, Prof. Reynald menyuguhi kopi enak di rumah perubahan. Kebalik ya. Kebalik. Sekarang nggak Kebalik. bisa. Manfaat dulu ya. Iya. Kenapa? Karena tadi 8 detik tadi. Apalagi pola ngomongnya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pimpinan rumah perubahan. Asal skip langsung. Iya kan? Terus nyebutin nama orang aja setengah jam sendiri. Nah, udah panjang. Takut dia nggak Iya. hormat sama orang Iya. lain. Bandingin sama tiba-tiba mulainya klipnya kopi-kopi apa yang bikin nyolot. Nah, orang pasti akan beli. Iya, iya, iya. Itulah hook. Makanya tadi saya langsung aja, selamat datang di Cafe Brizi. Weh, Langsung pertanyaan keren. harus provoking. Weh, itu. Baik, Itu. oke. Nah, itulah kadang-kadang Ya, yang Gus, membuat susah. Ini menarik. Jadi saya mengundang Gus Ipang tidak lain adalah karena Gus Ipang adalah tokoh relevan. Ya. Terima kasih. Ketika agensi, kita kan ngomong udah Iya lama dong. tuh. Ingat nggak dulu Iyalah, ketika iya. saya berada sebagai komisaris dan sebagainya. Banyaklah kita bersentuhan dulu. Banyak sekali kita bersentuhan. Dan ketika yang lain agensi kemudian masih polanya sama seperti itu. Lalu lama-lama mereka pudar. Gus Ipang mengalami fase krisis tapi terus kemudian set. Ada apa tuh kalau dalam teori ekonomi inflection point ya. Orang lain di titik nadirnya begini, dia begini. Ini begini, set ke atas begitu. Gue bilang, wah Kuncinya ini dua. tokoh relevan. Kuncinya 2. Yang pertama, menolak tua. Itu nomor 1. Jadi mainnya sama yang muda-muda. Ya, kan? ya, main sama yang muda-muda. Yes. Nomor 2 adalah being adaptive. Kalau kita nggak adaptif sama zaman, susah. Dan itu kata agility yang lagi populer, sudah adaptif dan learning ya. Learning. Bersedia learning terus-menerus. Kalau nggak susah. Di bidang apapun. Ya, ya, makanya penampilan kita, rambut kita juga kita sesuaikan dengan gaya sekarang gitu Gua ya. bisa nanam rambut. Jangan kelihatan kita. Jangan kelihatan, nggak boleh kelihatan. Harus Pokoknya look- menolak look young tua. ya, harus harus look look young. young, feel young. Ya, baik. Iya kan? Ya. Gus, terima kasih banyak Saya Gus. yang terima kasih banyak. Banyak belajar kita. Sama-sama, ya. sama-sama. Saya udah sering dengar cerita mengenai bagaimana gemoy, tapi hari ini kita dapat lebih dalam. Gini, bicara gemoy itu ngomong teamwork, Ya. banyak yang terlibat. Jadi ya kita belajar keilmuannya aja. Orang gimana sekarang kita nyari solusi yang terbaik biar negara ini bisa berjalan. Nih kalau enggak ini masih 2,5 tahun lagi Ya. nih, ya kan? Bagaimana ini supaya bisa mencapai hasil yang baik ya? Hasil yang baik. Ya. Artinya Saya juga berpikir begitu. keluar Jadi, dan ke dalam. Artinya saya ngomong sama teman-teman karena kan saya tidak bagian dari dalam. Saya ngasih tahu, tolong dong ini begini. Karena bukan apa-apa. Kalau kita kehilangan trust tadi itu bahaya. bahaya. Ya kan? Nggak bisa programnya jalan. Ya, Saya rasa itu. Ya, terima kasih banyak Gus. Ya. Sama-sama. Semoga kita selalu bisa berpikir sehat dan kita bisa terus membaca apa yang terjadi dan stay relevant.